Kali 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 ini udah lama banget nggak buka dengan kita. DJ Mawang membuka Q&A untuk single Jangan Bilang. Nah, kemarin-kemarin nih DJ Mawang sudah membuka question box di Instagram. Buat yang belum follow, DJ Mawang punya IG @djmawang. Nah, di kesempatan kali ini sebenarnya udah lewat beberapa minggu nih, hampir sebulan malah sejak sejak single rilis. Sorry banget baru ke handle sekarang karena kemarin DJ Mawang sibuk dengan alter ego utamanya Rangga Pranendra. Sibuk banget emang tuh orang, soal ngurus 4 channel di YouTube. Coba ngapain coba. Nah, makanya sekarang pengen fokus di sini dulu. Maka marilah saya membuka dan membaca dan menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, kita urutin aja dari yang pertama banget nih. Set. Ada dari Kenny Gracia. Abis ini lagu buat siapa DJ? Kan yang udah kan kemarin buat Cindy, abis itu buat Euna. Rencananya sih menurut rencana buat member Gfriend lagi. Pokoknya memang gue pengen melengkapi 6-6-nya. Kan Gfriend membernya ada 6 kan sejauh ini. Nggak nambah nggak ngurang. Gue pengen bikin lagu untuk 6-6-nya. Sebenarnya nggak untuk sih, karena kalau ngomongin untuk sejauh ini lagu yang memang untuk member Gfriend tuh ya lagu pertama doang, untuk Cindy. Lagu kedua Jangan Bilang sebenarnya dibilang untuk Euna juga bukan. Ini lebih ke lagu yang menggunakan Euna sebagai poros. Lagunya untuk siapa? Untuk Rangga Pranendra sebenarnya. Teguran langsung dari DJ Mawang untuk Rangga Pranendra. Nanti mungkin gue akan cerita lebih detail, soalnya kalau nggak salah ada yang nanya juga seputar itu. Lagu buat siapa? Jadi jawabannya adalah lagu buat member Gfriend juga. Specifically rencananya yang kalau high note tuh suka ngadep samping. Nah itu tuh. Next, dari Timothy Johan. Liriknya unik sih, inspirasinya dapat dari mana aja? Dari sini. Nah dapat tuh. Ya liriknya itu berdasarkan trial and error dan mencoba menulis dan coret dan coba nulis dan coret lagi. Tapi kalau dibilang tema, sebenarnya tema dari lagu ini adalah tentang keiri hatian gitu. Itu yang melandasi lirik ini akhirnya terbentuk sampai sejadinya segitu gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Next, dari Go Dear Go. Go Dear Go. Kenapa tiba-tiba ada lagu Loveless Acu di lagu buat Euna? Apakah nanti jadi Euna Loveless? Apakah nanti jadi Euna Loveless? Emang di Loveless ada yang namanya Euna? Enggak gitu. Iya, memang ada lagu, ada selipan potongan sebagai gimmick tuh lagu Acu. Masih nenggal aja gosipan. Terus disambung dengan pasir putih yang kau pijak sayang. Jadi itu tuh ada ceritanya. Jadi emang awalnya ketika gue bikin lagu buat Cindy, nada itu yang terpikir, tapi tanpa lirik. Kemudian gue masukin lirik pasir putih yang kau pijak sayang. Setelah lagunya jadi baru gue dengar lagi semua lagu K-pop yang pernah gue dengar. Loh kok ternyata Loveless lagunya gini juga. Oh ternyata secara alam bawah sadar gue sudah terkontaminasi sehingga nada yang gue bikin malah serupa dengan itu. Itu benar-benar nggak sengaja itu. Benar nggak sengaja. Makanya karena itu sudah menjadi bahan pergunjingan di single pertama, sekalian aja di single kedua gue ungkit sekalian. Jadi biar nggak ngomongin di belakang gitu, ngomonginnya langsung di depan aja. Gitu. Makanya abis itu ada kata-kata nah lo kok sama. Karena ya itulah, maksudnya bukan bermaksud plagiarisme, cuma memang inspired by gitu kali ya, secara nggak langsung. Next, dari Kevin Ardenwan. Bang Vin, apa anjir? Next, dari Rich. Gak ada niatan lagunya dimasukin ke Spotify. Ada, cuman nunggu lengkap dulu, nunggu 6-6-nya jadi baru gue upload ke Spotify sebagai satu kesatuan EP. Rencananya gitu ya, tahun 2021 rencananya begitu. Doain aja mudah-mudahan jadi. Next lagi, dari dia lagi nih. Bang, untuk lagu berikutnya apakah ada niat untuk ambil badan lagu dari B-side? Niat mah ada. Malah rencananya, ini akhirnya gue bocor semua dong di sini. Rencananya dari 6 lagu yang akan gue targetkan untuk dibikin, 3 lagu pertama itu dari main track, 3 lagu berikutnya dari B-side gitu.
Kalau jadiin lah, harus jadi. Next dari Sebastian Aldi, kapan ngadain fansign-nya? Wah lah, seolah-olah DJ Mawang punya fans gitu ya, ada fansign. Kagak pakai fansignan. Yang punya fans mah Gfriend-nya. Saya juga hitungannya sebagai fansnya Gfriend gitu. Body sign kali ya namanya ya. Yo. Next dari Ditote. Bang album kedua enggak itu cuma wacana teh. Kalau emang jadi belum kepikiran banget, bahkan belum kepikiran sama sekali, bahkan makin kesini makin gak kepikiran. Kalau emang mau yuk bantuin teh. Iya. Next dari Kinnot, siapa nama tukang nasi goreng depan? Anjir, namanya Joy. Nama panjangnya Drakor Enjoyers. Puas. Biar. Next dari Body Oh Lovely, buku yang terakhir dibaca. Ya saya nggak pernah baca buku ya, paling baca sekarang sudah zamannya microblogging, jadi yang gue baca ya Twitter, yang gue baca Instagram captionnya gitu, yang gue baca YouTube descriptionnya gitu. Jadi kalau baca buku secara buku gitu ya nggak ada sih. Mana ya, paling yang gue baca ginian nih, 27 jurus mapan finansial. Waduh, cuma belum dibuka, masih disegel. Ketahuan gue nggak baca kan, berarti gue nggak akan mapan secara finansial dong kalau gitu. Sama paling ini Jokowi. Nggak, ini juga belum dibuka. Ini siapa yang ngasih sih? Tahu dah. Pokoknya intinya gue sangat-sangat tidak pernah baca buku. Paling terakhir gue baca buku tuh waktu sekolah sama waktu kuliah, itu juga karena buku mata kuliah, jadi kayak wajib dibaca supaya kalau UAS ngerti gitu. Ya maaf ya, apakah ini mengecewakan kamu melihat bahwa DJ Mawang ternyata bukan seorang pembaca, jadi kayak ngilfilin, males gitu. Kalau memang demikian ya mohon maaf, tapi mau gimana. Next. Oke, itu kloter pertama untuk Q&A. Lalu beberapa hari kemudian kan gue buka kloter baru lagi nih. Nah, kita bacain dari awal lagi. Dari Mas Itang. Padahal bagus kalau judulnya gak enough. Iya, waktu itu lagi ngebahas tentang kenapa judulnya jangan bilang. Terus memang ada gimmick kata Jung Eun Bi, seolah-olah mengucapkan Jung Eun Bi dengan menyebutkan jangan bilang gitu. Lalu kami sempat ngobrol, lalu ada tercetus ide-ide, kenapa nggak judulnya ini, kenapa nggak itu. Terus dia bilang, kenapa nggak judulnya gak enak. Emang Mas Itang sebagai haternya Ana begitu tuh ya, serang aja guys lo kalau ketemu, pukulin aja. Next. Wih, dari Body Lovely lagi. Kalau bikin lagu pernah nggak dapat inspirasi dari buku? Sebenarnya dulu banget waktu gue zaman SMP ya, gue baca bukunya Dewi Lestari yang Supernova, Ksatria Putri dan Bintang Jatuh, atau Supernova pertama di kalau nggak pertama kedua gitu, kalau nggak salah sih yang pertama. Di awal buku itu kayak di prolognya gitu tuh ada puisi gitu, terus gue bikin lagu dari situ, kayak engkaulah getar pertama yang meruntuhkan gerbang tak berujungku mengenal hidup. Sekitar itu ya. Gue kalau mau nyanyi sampai habis durasi nggak enak loh. Tapi ya kalau menjawab pertanyaan ini berarti pernah lah. Tidak terinspirasi langsung, tapi bikin nada dari puisi yang udah ada yang dibikin oleh Dewi Lestari gitu. Sudah. Cuman lagunya nggak pernah gue post di mana-mana. Next. Nah ini RSD ini. Apakah ada rencana untuk bikin Korean version dari beberapa lagu Season of Mahwang? Oh ya, rencananya memang albumnya mau dikasih nama Season of Mahwang. Tapi kalau dibikin versi Korea kayaknya agak berat karena itu saya tidak ngerti bahasa Korea ya. Kalaupun waktu itu di single pertama jangan diterusin itu ada subtitle Koreanya, itu juga saya minta tolong sama Niam. Luar biasa, terima kasih kontribusinya Niam dan bantuan dan support tulusnya. Untuk yang jangan bilang malah gue belum sempat untuk meminta, karena gue dari awal juga mikirnya gimana kalau mau ditranslate ke Korea, ada banyak jargon yang kayaknya kalau ditranslate ke bahasa lain malah jadi aneh gitu. Jadi untuk rencana bikin Korean version nggak ada sih, cuman ya kan kita tidak tahu, siapa tahu nanti tercetus idenya lagi lalu eksekusinya bisa lebih matang. Nah kan kita nggak tahu. Let's pray for the best aja.
Next dari Zulfikari. Lu mikirin apa bang pas nyiptain liriknya? Karena menurut gua random banget, haha. Tapi tapi pasti ada maknanya di balik itu semua. Lirik dari lagu Jangan Bilang itu, ini akhirnya gue jelasin di sini ya. Memang bukan tentang ena sama sekali. Gue memakai ena sebagai poros gitu loh, sebagai muara. Waduh, bukan muara, berat banget bahasanya, bahasa indie senja banget ya gue. Sebagai poros, dimana karena emang awalnya kan gue bikin rencana untuk membuat lagu yang bertema G-Friend gitu. Nah, lagu yang jatahnya untuk ena ini, ketika gue lagi bikin justru hati dan pikiran gue tuh sedang tidak di G-Friend, melainkan sedang menyalahkan diri sendiri. Kenapa kok bisa sih orang-orang bisa sukses, kok teman-teman gue yang lain udah bisa pada bikin konser, bisa ngiringin artis, bisa tergabung dalam band yang besar gitu-gitu. Ya gue nggak usah sebutin nama teman-teman gue siapa, pokoknya kalau disebutin mungkin kamu tahu dan mungkin kamu akan langsung wah itu mah artis gitu. Nah itu makanya kenapa perbedaannya bisa segitu jauh, padahal dulunya kita sama-sama satu alma mater, dulunya sama-sama satu teman sepergaulan. Kok sekarang dia sudah keren banget, semua mata memandang kepadanya, sedangkan gue di sini siapalah saya ini gitu. Nah cuman namanya ya gue punya alter ego banyak gitu, jadi ketika si Rangga Pranendra sedang termenung begitu, datanglah DJ Mahwang negor, goblok, lu tuh ya kepikiran mulu, kenapa sih lu harus selalu envy dengan orang lain. Nah makanya tema envy itu yang menjadi ide utama, tema cerita utama dari lagu ini gitu. Itu aja sih. Lagu Jangan Bilang tuh sebenarnya adalah tentang DJ Mahwang menegur Rangga Pranendra. Lu itu terlahir cantik apa adanya, lu gak usah iri sama orang lain, intinya gitu. Ya, mungkin lain kali gue akan bikin video yang lebih mendetail tentang lirik, mudah-mudahan kalau ada waktunya ya. Next dari AB Rudolf, bagan mana yang pertama kali muncul di kepala waktu bikin lagu ini? Bagan yang pertama kali muncul, ya kalau gue bikin lagu tuh gak urut dari verse awal lalu baru ref lalu baru gitu nggak. Justru gue bikin pertama tuh dari akhirnya yang kepikiran tuh dari refnya dulu. Enggak, sebelum refnya ya sebenarnya kan badan lagunya tuh udah ada, yaitu dari lagu Sunrise. Gue memilih lagu Sunrise-nya G-Friend, gue utak-atik ulang, lalu nadanya gue reset dari nol supaya lagu ini menjadi original dari gue gitu, walaupun badannya mengambil lagu Sunrise-nya G-Friend. Nah dari ketika sudah di reset jadi nol ini agak susah tuh kan, semacam kertas polos yang gue bebas menulis apa aja, cuman gue harus mikir bahwa ini nanti harus nyambung semua kesatuan ceritanya, jadi mikir banget di situ. Dan bagian yang pertama kali muncul tuh adalah di bagian ref, itu pun baru nada. Akhirnya kan jadinya jangan bilang butuh dibatasi untuk jadi seksi. Nah, ya pertama itu yang tercetus di kepala adalah nadanya. Pertama pengen gue masukin kata-kata jangan bilang bucin, tapi abis itu nyambungnya kok jadi susah kemana-mana gitu. Karena kalau dibilang bucin, gue lebih bucin ke Cindy daripada ke Una. Jangan bilang-bilang ya. Iya gitu. Makanya abis itu ya lalu melakukan trial and error dan nulis-nulis lagi dan coret dan tulis dan coret lagi, akhirnya jadilah seperti itu. Jangan bilang, kata jangan bilang ditaruh di sebelum masuk ke ref gitu bang. Next dari F Putra, jangan bilang apa? Jangan bilang masuk bedah lagunya Bang John Fair. Bedah lagunya Bang John Fair, setahu gue dia spesifik membedah lagunya G-Friend doang. Lagunya DJ Mahwang kan bukan lagu G-Friend. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti, kita coba minta aja sama Bang John Fair, siapa tahu dia mau bedah. Next dari Petra nih, gimana rasanya setelah first comeback dengan lagu kedua? Lega kayak berak, lega banget, plong gitu loh. Cuman ya itu, habis itu kan makan lagi, habis itu kebelet lagi, ntar kalau boker lagi jadi itu lagu ketiga tuh. Tapi intinya adalah plong. Makasih loh udah nanya.
Next dari Gibran nih, Bang. Apa su? Next, Virus, Mas Rang, inspirasi buat lirik gini apa? Biasa makan apaan? Gue biasa makan orang, kasih kecap sama sambal terasi. Ya gue makan mah biasa aja kayak orang lain ya. Ya mungkin gue jarang makan sayur. Gue lebih suka makan yang junk food, ayam McD, terus daging-dagingan sapi yang kayak Yoshinoya gitu tuh enak tuh. Cuman itu tidak serta-merta menjadi alasan terus gue bisa bikin lagu seperti itu. Bukan, nggak ada hubungan ya. Kebetulan pertanyaannya begitu ya. Sebenarnya pola makan gue nggak sehat banget, nggak ada sayur, kurang serat, jangan dicontoh. Next, dan ini last nih, Alkatiri, tutorial chord fancy di YouTube hilang bang. Kagak ada. Mungkin lu salah cari, lu carinya di ini kali, channel DJ Mahwang kali. Kalau chord tutorial tuh adanya di channel Dokter Lu. Itu sebenarnya gue juga gitu. Jadi ya, ini channel yang gue punya. Ini channel utama tuh by the way. Ini channel ini DJ Mahwang. Ini alter ego sebenarnya hitungannya. Terus channel yang sekarang lagi gue giatkan adalah ini. Nah di situ kali maksudnya chord tutorial fancy-nya Twice tuh ada di situ, gue pernah bikin tuh. Cek aja. Lalu sama ini satu lagi. Ini channel untuk menaruh video-video yang sudah pernah gue buang. Jadi gue sempat terjerumus dalam satu fandom, kemudian gue ngerasa baper dan gak enak di situ. Maka semua konten gue yang berisi hal-hal seputar fandom itu gue buang. Tapi kemudian gue ambil lagi, gue taruh di channel ini. Gitu. Re-upload semuanya di channel itu. Ya buat kamu pencinta JKT48 bisalah berkunjung. Gue sedang bekerja sama dengan pemilik channel ini, si Shantiasa, untuk re-upload semua konten itu. Ya sebenarnya Shantiasa gue juga sih. Ya udahlah ya, 4 channel guys, agak berat nih ya untuk menutup tahun 2020 nih, digiatkan dengan itu semua. Ya selesai ternyata ya. Oke. Terima kasih sudah memantau question and answer video ini. Terima kasih juga buat yang udah nanya. Jangan lupa DJ Mahwang sudah punya 2 single sekarang. Jangan diterusin dan jangan bilang. Lagunya bisa dicari di channel ini, video klipnya bisa dicari di channel ini. Yang ada video klipnya cuman jangan diterusin. Kalau jangan bilang adanya lirik video. Gitu. Terima kasih buat yang sudah membantu juga. Abe Rudolf di drum, Jordan Ferdian di bass, Shire Art Manable sama penghapus Joyko di artwork untuk lirik videonya, Petra Arya untuk artwork untuk itunya, singlenya, muka di setiap singlenya gitu. Lalu Limdros juga yang bikin gambar, lalu RSD yang sudah mau RSD sudah menyokong dan mensupport baik dari Rangga Pranendra maupun dari DJ Mahwang. Terima kasih banyak. Buat para investor dari pertongkrongan, makasih banyak. Semoga tidak mengecewakan dan semoga single ketiga nanti bisa rilis tepat pada waktunya. Dan buat semuanya yang sudah menonton, saya DJ Mahwang mengucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Oh ya buat Cimul, thank you ya atas supportnya. Kiwi.